Baiklah, materi kita hari ini adalah ruang hasil kali dalam. Nah, hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor, misalkan vektornya V. Nah, pasangannya ada U dan V. Jadi dinotasikan dengan tanda kurung U, V tanda kurung lagi. Nah, dengan bilangan real dan memenuhi 4 aksioma. Jadi dikatakan ruang hasil kali dalam jika bilangan real semua vektornya dan memenuhi aksioma yang berikut. 1, simetris. Jadi harus simetris. Yang dikatakan simetris adalah jika U, V itu sama dengan V, U. Nah, itu yang simetris. Yang kedua, aditivitas. Aditivitas itu U ditambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W. Jadi U, W kemudian ditambah V, W. Nah, yang ketiga, homogenitas. Kalau homogenitas, di sana ada skalar. Kemarin kita udah pernah belajar tentang skalar ya. Skalar itu adalah suatu angka yang bukan nol yang bisa dikalikan. Misalnya, ada K itu 5. 5 berarti si K5 inilah yang dikalikan dengan bilangan-bilangan lain. Bisa itu dalam bentuk matriks, bisa juga dalam bentuk vektor. Nah, di sini K dikalikan dengan vektor U, V itu sama dengan K dikali U, V. Itu homogenitas. Yang terakhir adalah posibilitas. Kalau posibilitas U, lebih besar sama dengan 0 dan U, sama dengan 0, U sama dengan 0. Jadi, coba kita lihat ke contoh ya. Di sini ada beberapa contoh yang membuktikan bahwasanya vektor-vektor ini disebut dengan ruang hasil kali dalam atau RHD. Jadi kedepannya namanya RHD. Nah, di sini ada contoh-contohnya yang memenuhi syarat bahwa vektor-vektor itu RHD jika 4 ini yang terjadi. Nah, ini contohnya, sepertinya ini nggak perlu kita bahas. Kita hanya akan membahas, ini hanya pembuktian aja. Kita mau membahas contoh soal perhitungannya. Yang pertama, ada panjang vektor, jarak antar vektor, dan besar sudut dalam RHD. Tadi kalau vektor yang memenuhi ruang hasil kali dalam kan namanya RHD ya. Nah, sekarang anggaplah vektornya itu memenuhi RHD yang memenuhi 4 kriteria tadi kan. Nah, jadi ada panjang vektornya, jarak antar vektornya, dan besar sudutnya. Nah, ada beberapa ketentuan untuk panjang. Panjang vektor itu sama dengan U, pangkat setengah. Itu kalau panjang. Kalau jarak itu U dikurang V, U dikurang V pangkat setengah. Itu untuk jarak. Kemudian untuk sudut, seperti yang udah kita pernah pelajari sebelumnya ya, sudut sama rumusnya. U, V per sudut U, sudut V. Nah, cara mencari sudutnya juga sama seperti yang kemarin. Kita lihat contohnya dulu. Jadi di sini ada contoh soal. Diketahui V adalah RHD. Berarti vektor-vektor ini sudah termasuk RHD, udah memenuhi syarat yang 4 tadi. Nah, dengan hasil kali dalamnya U, V. Nah, jadi kan kalau U, V di sini ada ketentuannya sama dengan U1 V1 ditambah 2V2 V2 ditambah U3 V3. Jadi ini udah ketentuan ya, ketentuan dari RHD ini. Nah, jadi nanti ini yang akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, dengan U, vektor pertama adalah isinya 1, 2, 3. V, vektor kedua isinya 1, 2, 2. Nah, tentukanlah besar cos sudut ya, kosinus sudutnya jika sudut yang dibentuk antara A dan B adalah sudutnya.
B, jarak antara A dan B. Nah, di sini disuruh mencari sudut, kosinus sudut sama jarak. Ini ada rumus yang tadi, kemudian ada ketentuan yang ini. Nah, jadi ketentuannya ini akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, cara mencarinya, kalau untuk sudut, yang pertama kan sudut katanya kan, penyelesaiannya, rumus sudutnya tadi turunkan. U, V, sudut U, sudut V. Nah, turunkan. Nah, kemudian setelah itu ambil rumus yang ada di sini. Kita contohkan aja ya. Nah, tadi rumusnya adalah, ini contoh soal pertama. Rumusnya U, V sama dengan U1 V1, ini ketentuannya yang ada di soal, 2U2 V2 ditambah U3 V3. Oke. Nah, di mana U-nya adalah vektor A. Vektor A isinya 1, 2, 3. Kemudian vektor B isinya 1, 2, 2. Oke, yang ditanya adalah besar sudutnya. Rumus besar sudut ya, kosinus sudut sama dengan A, B, karena dia vektor A dan vektor B, kita ganti aja jadi AB ya, per sudut A, sudut B. Oke. Kemudian kita masuk ke rumusnya A, B. Ini tadi rumusnya U1 V1, isi dari sini A1 B1 ya, A1 B1. A1 B1 berarti 1 kali 1. Tuh, sesuai dengan rumus yang ada di sini. Kemudian ditambah, oke, 2, ingat ini ada 2 di sini, 2, kemudian dikali yang A-nya vektor keduanya 2, yang B-nya 2 juga, jadi 2 kali 2, kemudian ditambah yang ininya U3-nya itu 3 dikalikan dengan V3-nya itu 2. Nah, hasil kalinya 1 kali 1 1 ya, 2 dikali 2 kali 2, 2 kali 2 kan 4, 4 kali 2 itu 8. Ini berarti 1 tambah 8 tambah 3 kali 2 itu 6. Nah, berarti berapa nih? 9 tambah 6 15 ya, hasilnya 15. Nah, ini hasil A, B, belum sudutnya. Sekarang kita mencari sudut A dan sudut B. Saya harap kalian ingat rumusnya yang kemarin, cara mencari sudut. Nah, sudut A sama dengan kita akarkan, kemudian isi dengan vektor-vektornya. Vektor-vektornya berapa? 1 pangkat 2 yang ini, yang A ya. Kemudian, nah di sini kita tambahkan. Nah, tadi kan ada ketentuan penambahan 2 kan ini. Nah, berarti ini 2 ya, baru dikalikan dengan ini 2, pangkatkan 2. Nah, kenapa ada 2 di sini? Padahal kan di sini duanya cuman sekali. Kenapa 2? Karena ini ada ketentuannya tadi. Kemudian ditambahkan lagi ini 3 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 1 pangkat 1, 1, 2 kali 2, 4, pangkatkan 2. Kemudian 3 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah akar 18. Nah, kemudian sama mencari sudut B. Ya. Akarkan lagi berapa di sini B-nya? 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 sama ya. Yang ketiga itu 2 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 13. Nah, kemudian masuk ke rumus yang tadi, rumus mencari cos ya. Rumusnya itu adalah cos ini, yang ini rumusnya kan, cos A sama dengan
A, B per sudut A kali sudut B. Dah, turunkan isinya. Ini tadi 15. Nah, letak di sini 15. Oke. Yang ini berapa? Akar 18 sama akar 13. Nah, hasilnya adalah kalikan aja ya. 15 per 18 kali 13 itu 234. Itulah hasilnya. Ya, inilah hasilnya. Nah, hanya memasukkan ke dalam rumus-rumus yang ada. Tuh, yang pertama. Kemudian ada basis otonormal. Nah, basis otonormal ini punya lagi beberapa ketentuan. Yang pertama, metode Gram-Schmidt. Kemudian ada lagi Gram-Schmidt, ada lagi beberapa rumusnya. Yang pertama, W1 sama dengan V1 per sudut V1. Hampir sama sih rumusnya dengan yang tadi. Kemudian W2, V2 dikurang V2, W1 dikali W1 per sudutnya. Yang ketiga, V3 dikurang, sama turunan dari ini juga. Tapi karena V-nya ada 3, tambahkan lagi ke ujungnya. Turunan itu juga rumusnya. Per sudutnya lagi, sudut dari rumus yang ada di atasnya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nih contoh soalnya. Diketahui H itu berarti ini vektor H ya. Antara lain A 1,1,1, B 1,2,1, C min 1,1,0. Nah, pertanyaannya adalah apakah H basis R pangkat 3? Yang kedua pertanyaannya, jika iya, transformasikan H menjadi basis otonormal dengan menggunakan hasil kali dalam Euclides. Nah, jadi cara penyelesaiannya adalah untuk menentukan apakah H merupakan basis R3 atau bukan adalah dengan cara menghitung determinan matriks koefisien dari SPL-nya. Ini udah kita pelajari ya, cara menghitung determinan. Terserah mau pakai cara yang mana. Kemarin kan ada beberapa cara determinan. Nah, jika hasil determinannya adalah 0, berarti H bukan basis R3. Tapi kalau hasil determinannya tidak sama dengan 0, misalnya 1, berarti vektor itu merupakan R3. Itu ya, kalau dia 0 hasil determinannya bukan R3. Kalau tidak 0, misal 1, maka dia R3. Nah, di sini hasilnya ternyata dia 1, berarti dia termasuk R3. Nah, kemudian yang kedua tadi katanya, jika ya, transformasikan H menjadi basis otonormal dengan menggunakan hasil kali dalam Euclides. Nah, ini jawaban yang kedua, hasil kali dalam antara A, B, dan C. Nah, turunkan dulu A, B sama dengan 4. Kenapa A, B sama dengan 4? Ayo kita cari. Nah, berarti kan tadi kita cari dulu hasil kali dalamnya. Oke, kita pindah. Nah, tadi kan vektornya yang A 1,11. Nah, itu vektor A-nya. Kemudian yang B 1,2,1, yang C min 1,10. Ya. Nah, yang pertama kita cari adalah A, B. A, B. Rumus A, B. Ini kan tadi udah kita tahu ya, rumus A, B. Berarti 1 ditambahkan 1 dikali 1 ditambah nih ya, 1 dikali 2. 1 kali 2 tambah 1 kali 1. Nah,
Coba kita cari hasilnya. 1 kali 1 1, tambah 1 kali 2 2, tambah 1. 1 tambah 2 tambah 1 itu kan 4. Nah, itu kenapa tadi hasilnya jadi 4. Kemudian yang kedua, nah jadi mencari hasil kali dalam. Ini kita lupa nuliskannya. Jadi hasil kali dalam dari A, B, C adalah kombinasikan kombinasi A sama B. Dah siap kombinasi A sama B, kita cari lagi kombinasi A sama C. Nah, A sama C. Oke, ini A udah sama B, yang A sama C udah. Yang sekarang yang belum B dengan C. Kombinasikan lagi B dengan C. Nah, habis. Karena hanya bisa 3 kombinasi. Ini B sama C, B sama A udah, A B, C sama A udah, A C. Nah, sekarang kita cari hasil kombinasi masing-masing. Kalau A sama B tadi hasilnya 4, kalau A sama C berapa hasilnya? A itu 1 kali minus 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 0. Nah, 1 kali min 1 hasilnya min 1. Min 1 tambah 1 kali 1 hasilnya 1. Min 1 tambah 1, habis hutangnya. Ya kan? Min 1 kali min 1 tambah 1 habis, ditambah dengan 0, ya kan? Jadi hasilnya 0. Nah, min 1 tambah 1 kan habis, nggak ada lagi, tambah 0 ya 0. Nah, yang sekarang yang B sama C. Kalau yang B sama C, 1 dikali minus 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Oke, tambahkan 1 kali min 1 tambah 2 kali 1 kan 2. Jadi min 1 tambah 2 berarti jadi 1 tambah 0 1. Tuh hasilnya. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa paham. Nah, itu tadi untuk mencari dulu hasil kali dalamnya. Oke, sedangkan pertanyaannya kan tadi jika ia transformasikan H menjadi basis ortonormal kan, dengan menggunakan hasil kali dalam. Hasil kali dalamnya udah dapet. Nah, ortonormalnya tadi kan ada beberapa rumus tadi W itu ya. Nah, ini yang ini rumusnya nih. Nah, jadi untuk memilih basis yang perhitungannya lebih sederhana, dapat kita analogikan V1 itu A, V2 itu C, V3 itu B. Ya, ini ketentuannya. Jadi sebenarnya bebas sih, kita mau buat V2-nya B pun boleh. Tapi di sini kita buat V2-nya adalah C, V3-nya adalah B karena tadi rumusnya di atas itu pakai V ya. Ini dia, pakai V bukan pakai ABC. Nah, jadi ABC itu kita ganti dulu jadi V. Nah, rumus yang pertama itu adalah W1 ya, A per sudut A yang rumus di atas. Nah, W1-nya itu A-nya itu turunkan dari sini, dari rumusnya. Dari vektornya. 1 1 1. Nah, berarti di sini 1 1 1 akar A. Akar A kenapa bisa 3? Akar A itu kan 1 ditambah 1 tambah 1. Tadi kan kita pelajari cara cari sudut ya. Ditambahkan semua isi vektornya, baru diakarkan akar 3. Ya kan? 1 pangkat 1. Sinilah biar lebih paham. Tadi kalau A sama dengan W1 sama dengan A per sudut A. Ini rumusnya ya. Kita turunkan A itu 1 1 1, berarti sudut A itu akar 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Nah, berarti di sini 1 1 1 per kan 1 tambah 1 tambah 1 3 kan, akar 3 seperti itu. Oke, itu pakai rumus yang pertama. Sekarang kita pakai yang kedua. Rumusnya adalah W2, ini W2 nya C kurang
C, W1 W1. Oke. Kemudian sudut ya, C kurang C, W1 W1 sudut. Nah, sekarang di sini C per sudut C. Nah, jadi hasilnya adalah yang C itu minus 1,1,0 per sudut C itu minus 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0. 0 dipangkatkan berapapun tetap 0. Tapi kalau angka misalnya 2 pangkatkan 0 jadi 1 hasilnya ya. Yang 2 pangkat 0 itu jadi 1, 3 pangkat 0 itu 1, 1 pangkat 0 itu 1. Ya, tapi kalau dia 0 itu dipangkatkan pun tetap 0 juga, sama dengan perkalian, berapapun dikali 0 itu tetap 0. Nah, berarti di sini min 1 kali min 1 itu 1, min 1 kali min 1 itu 1. Berarti 1 tambah 1 jadi 2 ya. Di sini min 1 1 0 per akar 2. Nah, yang tadi kan sampai W1 dan W2 ya, sampai W2 tadi ya. Min 1 1 0 per akar 2. Tuh sampai situ tadi. Kemudian untuk W3 nya saya nggak tulis, dari sini aja. Akar W3 nya itu kan rumus yang di atas tadi, rumus yang ini nih sampai W3 ya, kita carinya nih rumusnya, kita turunkan di W3 nya sama dengan B dikurang B, W1. W1 nya dari sini nanti W1 dikurang ini rumus yang di atas tadi. Oke, nah sekarang kita konversikan rumusnya. B dikurang B W1 kan tadi akar 1 akar 3 kan, jadi sepertiga. Nah, makanya ini sepertiga. Kemudian B A, kemudian A dikurang yang ini, karena W1 ini itu kan sama dengan AB ya. Nah, W1 itu AB, BA kan, ini B, W1, B dikurang ini W1 nya B, A, kemudian A dikurang yang ini B, W2 1/2 ya, 1/2 BC B W2, makanya BC kali C tadi BA kali A, yang ini BC kali C. Nah, ini dari rumus ya. Kemudian diperkan dengan apa itu namanya, sudutnya. Ini diturunkan tapi sudutnya gitu ya. Nah, kemudian kita biar gampang mencarinya, ini kita panjangkan gini. Nah, yang ini pindahkan ke sini. B dikurang 1/3 BA kurang setengah, yang ini ya, B, C, C sama dengan, nah ini tadi kan vektor yang pertama. Vektor yang pertama ini yang B ya, B, yang B turunkan ke bawah. Kenapa? Karena ini kan B. Nah, ini B turunkan ke bawah dikurang 4/3. Kenapa 4? Hasil yang dari sini 4. Nih. Itu ya. Hasil dari sini kan 4. A, B-nya kan 4. Nah, di sini kan B, A itu kan sama dengan A, B. Tadi kan ada ketentuannya di awal bahwa A, B sama dengan B, A. Nah, makanya dia 4/3. 3 itu dari mana? 3 itu adalah ini kali 1/3, makanya 4/3 ya. Jadi 4 dikali 1/3 gitu, 4 dikali 1/3 jadi 4/3. Nah, ini B nya itu tadi 121, kemudian dikalikan dengan A nya 4 dikali BA.
sepertiga, jadi 4/3 gitu ya. Nah 4 kali sepertiga, jadi 4/3. Kemudian dikalikan dengan si A. Si A kan 111 yang ini. Ini 111 si A nya. Oke. Kemudian nah dikurang setengah, ini setengah. Kenapa tetap setengah? Karena di sini adalah 1. Makanya dia tetap setengah. 1 kali setengah kan tetap setengah. Nah yang ini kenapa nggak ada? Karena 0. Nih AC nya kan 0, makanya di sini nggak ada. Gitu ya. Nah kemudian BC nya kan, BC itu tadi dia 1 gitu, jadi 1 kali setengah si BC. Si BC di sini kan setengah tadi hasilnya. 1 kali setengah, jadilah dia setengah, dikalikan dengan C. Mana C? C itu min 1 1 1 0. Nah ini dia min 1 1 0. Nah kemudian dikalikan dikurangkan pakai pengurangan matematika yang udah pernah kalian pelajari di SD. Kalau dikurang itu kan pasti jadi seper ini 3/2 kan 6/6/6/6. Nah makanya di sini jadinya 1/6 minus 1/3. Ini dari hasil pengurangan ini semua. Oke, jadilah 1/6 dikalikan dengan 1 min 2. Oke, nah hasilnya semuanya ini akar 6, ini 6 sama dengan ini 1/6. Oke. Nah, jadi W3 nya sama dengan 1/6 dikali 1/2 ya, 1/6 1/2S. Itulah hasil dari W3. Jadi pertanyaannya tadi yang disuruh mencari Euclides itu W1 sampai W3 dicari. W1 nya tadi udah, W2 nya udah, kemudian sampai dengan W3. Kemudian di sini ada contoh lagi untuk jika R3 merupakan RHD Euclides, transformasikan ABC ke basis ortonormal. Sama pertanyaannya seperti yang tadi. Ya, tinggal masukkan ke rumus yang tadi lagi. Oke. Nah, perubahan basis nggak usah kita pelajari, ini belum perlu, nanti masih ada di matematika diskrit semester 5. Nah, itu aja dulu ya, ruang hasil kali dalam. Nanti untuk soalnya saya tuliskan di lembaran tugas ya.